Episode 11 diawali dengan Suster Emma yang melihat Ji Yong tewas. Selain itu, ada orang lain di atas tangga. 15 hari sebelum kasus, Hiso dikerumuni wartawan dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun Hiso tak mengeluarkan sepatah kata pun. Kembali ke masa saat Hiso di rumah sakit saat keguguran, ia mengatakan pada So-hyun bahwa ia akan keluar dari Hyowon. Saat itu, So-hyun mengatakan akan memberitahu Hiso cara melewatinya. So-hyun menerima telepon dari Hye-jin yang menangis menanyakan di mana keberadaan Hiso, karena ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Hye-jin menemui Hiso di rumah sakit. Ia berlutut dan menangis. Hye-jin menemani Hiso di rumahnya. Ia membantu Hiso memasak dan membersihkan tempat tidur. Hiso menolak semua perlakuan baik Hye-jin. Namun Hye-jin berkata bahwa ia pernah merasakan apa yang Hiso rasakan, yaitu tidak ingin memberitahu siapapun keadaannya sekarang, sehingga tidak bisa meminta tolong siapapun. Karena itulah Hye-jin ingin membantunya. Hiso menelepon Ha-jun. Hye-jin mengatakan bahwa dulu, saat ia tahu dirinya hamil, ia bersembunyi selama 1 bulan. Ia bahkan tidak menghubungi ibunya di desa. Ia tahu ibunya akan menyuruhnya aborsi. Ketika Ha-jun menendang perutnya, ia merasakan pertukaran perasaan dengannya, dan menemukan sebuah dunia yang berbeda. Sambil menangis, Hye-jin meminta Hiso menyelamatkan Ha-jun dari Hyowon yang seperti neraka, dan juga dari Ji Yong. So-hyun datang menemui Hiso. Ia mengatakan akan membuat Hye-jin menuntut hak asuh, dengan tujuan mendapat simpati publik bahwa Hiso berhak menjadi ibunya Ha-jun. Pada akhirnya, gugatan itu tetap akan dimenangkan oleh Hiso. Namun mereka tidak boleh meninggalkan jejak yang bisa menjelekkan Ji Yong nanti. Setelah itu Hiso akan menggugat cerai dan membawa Ha-jun keluar dari rumah itu. Mereka bertiga pun membahas rencana tersebut. Hye-jin mengantar Hiso pergi membuat kalung yang terukir tanggal kematian anaknya. Ia juga berdoa terakhir kalinya untuk anak yang telah pergi dari tubuhnya. Hiso memberi Hye-jin gigi pertama Ha-jun. Ia merasa lebih baik Hye-jin yang menyimpannya, karena akar dari gigi pertama itu dibuat dalam dirinya. Hye-jin pun menangis. Ji Yong meminta pegawainya memanggil kepala tim publikasi dan kepala tim legal ke ruang rapat. So-hyun menemui Ji Yong. Ia meminta Ji Yong mundur dari jabatannya sebagai pewaris Hyowon, karena etikanya terhadap wanita, yaitu Hiso dan Hye-jin, tidak baik. Ia juga mengatakan, nanti semua orang akan tahu seperti apa Ji Yong sebenarnya. Jin Ho berada di pusat rehabilitasi kecanduan alkohol. Salah seorang di sana mengatakan padanya, ia mendengar berita bahwa anak kedua Hyowon menjadi pimpinan. Ia melihat berita melalui ponsel yang diam-diam dibawa temannya itu. Jin Ho kesal, dan langsung pergi dari tempat itu. Jin Ho kabur dari tempat rehabilitasi, dan pulang ke rumah. Ia menemui Yu Yeon, dan mengusirnya. Namun Yu Yeon mengatakan tidak akan pergi. Kepala pelayan Jo merekam percakapan tersebut. Nyonya Yang marah karena Yu Yeon berani menjawab Jin Ho. Jin Hee menerima telepon yang mengatakan ayah mereka mengadakan rapat direksi tanpa sepengetahuan mereka. Ia lalu mendatangi Ji Yong di kantornya. Ji Yong mengatakan pada pegawainya untuk tidak membiarkan Jin Hee masuk. Pengacara Hiso mengatakan ada sesuatu yang aneh. Ada wartawan yang datang ke persidangan hari itu, tapi tak ada berita apapun. Ia pikir kembalinya Hiso ke dunia hiburan dan gugatan kemarin akan menjadi berita. Namun berita utama hanya tentang Ji Yong menjadi pimpinan Hyowon. Di kantor media, wartawan yang mewawancarai Hiso kemarin dilarang oleh pimpinannya untuk merilis berita yang dibuatnya. Ia lalu menelepon Hiso, mengatakan bahwa ia dilarang membuat berita tersebut. Semua berita terkait gugatan ditolak oleh direkturnya. Bila ada berita negatif mengenai Ji Yong, Hyowon akan berhenti mensponsori mereka. Karena Ji Yong memiliki banyak koneksi, banyak orang dari media dan legal memihaknya.
Jin Ho memarahi Su Hyuk karena melepaskan tahta pewaris Hyowon. Su Hyuk mengatakan ia tidak ingin harta dan tidak punya kebebasan. Ia mengatakan ia akan pergi dari rumah tersebut. Hye Jin menemui So Hyun. So Hyun menawarkan kesepakatan pada Hye Jin untuk menghancurkan Ji Yong. Ji Yong menelepon So Hyun, mengancamnya terkait Suzy yang akan diwawancari oleh media. So Hyun tidak menghiraukannya. Jin Ho bertanya apakah So Hyun bekerja sama dengan Ji Yong, menghancurkan pertunangan, dan membiarkan Su Hyuk dengan pelayan. So Hyun mengatakan jangan gegabah jika tidak tahu apa-apa. Ia mengatakan Jin Ho bebas melakukan apapun sesukanya, tetapi harus bisa mempertanggungjawabkan semua. So Hyun membuka lukisan yang dititip Suzy melalui pegawai So Hyun. Di sisi belakang kertas lukisan, ada tulisan, kau harus membuat sisi sayap yang lain. Hanya kau yang dapat membuat dirimu bebas. Hiso menemui Suster Emma dan ingin menginap di sana. Hiso lalu melihat foto masa muda Suster Emma. Suster Emma berkata bahwa itu adalah fotonya sebelum mendapat panggilan menjadi suster. Ia pernah bekerja sebagai penghibur di restoran Korea terkenal bernama Ae Sanggak. Di sana ia bertemu dengan kakak cantik bernama Chong Ah, yang nama aslinya Kim Mi-ja. Kim Mi-ja jatuh cinta pada seorang pemuda yang sering datang ke sana, bahkan mengandung bayi dari pemuda itu. Hanya Suster Emma yang mengetahui itu di Ae Sanggak. Namun suatu hari, ada seorang pebisnis muda yang memiliki pabrik penggilingan kecil, bernama Han Suk-chul, mendatangi Ae Sanggak. Suster Emma jatuh cinta pada pebisnis tersebut. Namun orang itu jatuh cinta pada Kim Mi-ja. Karena cemburu, Suster Emma mengatakan bahwa Kim Mi-ja mengandung bayi dari pria lain, hingga Kim Mi-ja diusir dari Ae Sanggak. Han Suk-chul sudah memiliki 2 anak, namun ia mencintai Kim Mi-ja sepenuh hati. Ia membuat Mi-ja tinggal di rumahnya. Saat anak tersebut lahir, ia memasukkan anak tersebut ke dalam kartu keluarganya, dan memberi nama, Han Ji-yong. Sejak itu, Suster Emma memilih keluar dari Ae Sanggak dan memutuskan mengabdikan diri sepenuhnya pada Tuhan. Dan pertemuannya dengan Hiso adalah takdir. Di akhir cerita hidupnya, Hiso berdiri di sana. Suster Emma minta maaf karena tidak memberitahunya lebih awal. Jin Ho mendatangi Direktur Han, dan mengatakan akan meyakinkan Su Hyuk untuk menjadi pewaris. Ia meminta ayahnya membatalkan keputusan direksi. Direktur Han mengatakan pada Jin Ho agar ia menyayangi Ji Yong. Direktur Han mengatakan ia telah melakukan banyak kesalahan pada Ji Yong. Yu Yeon mengatakan pada Su Hyuk, ia mencintai Su Hyuk namun ia terluka karenanya. Su Hyuk minta maaf karena Yu Yeon diperlakukan tidak adil. So Hyun merobek foto Suzy, lalu menyusun potongan-potongannya di lukisan pemberian Suzy. Suzy akan menghadiri wawancara sebelum pergi. So Hyun meneleponnya dan berkata, Suzy boleh menceritakan semua tentang mereka. Ia akhirnya sudah berani menghadapi pandangan orang lain. Hiso dan So Hyun duduk bersama dan membahas tentang Ji Yong yang kini didukung banyak orang. So Hyun mengatakan akan mengadakan rapat pemegang saham. Hiso lalu mengatakan ia akan menggunakan sahamnya untuk So Hyun. Hiso menemui pengacara Choi. Pengacara Choi bertanya mengapa Hiso menuntut cerai setelah sidang tuntutan hak asuh selesai, padahal bisa sebelum itu. Hiso mengatakan ia ingin membawa Ha-jun. Karena itu ia butuh pengakuan dari pengadilan. Selain itu, sebelum ia pergi dari Hyowon, ia ingin menggunakan sahamnya. Bila pergi lebih awal, hak sahamnya akan dicabut. Hiso meminta pengacara Choi mengurus segala hak yang dimilikinya secepatnya. Ji Yong mendatangi rumah Hye Jin. Ji Yong bertanya apakah Hye Jin dan Ji Yong bekerja sama menghancurkan dirinya. Ia mengatakan, jika Hye Jin tidak berhenti sekarang, ia akan membunuh Hye Jin. Hye Jin lalu berkata apakah Ji Yong tidak pernah berpikir bahwa Hye Jin bisa membunuhnya. Hye Jin menyuruhnya pergi, dan memperingatkan, jika Ji Yong datang lagi, ia akan membunuhnya.
Jin Ho pergi ke kantor polisi dan mencari Inspektur Wang Hyeong-su. Ia mencari tahu tentang seseorang yang berkeliaran di rumahnya. Polisi memberitahu bahwa nama orang tersebut adalah Kwak Suchang. Ia merupakan seorang kriminal yang pernah dipidana atas pencurian, perampokan dan pembunuhan. Riwayat panggilannya, terakhir kali adalah menghubungi nomor Ji Yong. Jin Ho bertanya-tanya dalam hati siapakah orang itu sebenarnya. Jin Ho mendapat pesan yang mengatakan bahwa Ji Yong bukan anak kandung Direktur Han. So Hyun sedang melihat video pengakuan Hye Jin tentang semua perbuatan jahat Ji Yong padanya dan Hiso. Ia memerintahkan pegawainya untuk menyunting video menjadi 2 menit dan diam-diam menyebarkannya di rapat direksi besok, dan mengirim juga ke Ji Yong. Saat Suchang sedang melihat adiknya yang dirawat di rumah sakit, ia menerima telepon dari Jin Ho. Dari pembicaraan itu, mereka jadi tahu bahwa mereka sama-sama tidak menyukai Ji Yong. Hiso mengatakan ingin bercerai. Ji Yong lalu berkata, jika Hiso ingin bercerai, ia ingin Hiso melahirkan dan meninggalkan anaknya di Hyowon. Hiso lalu mengajak Ji Yong melihat kamar bayi. Ji Yong terkejut melihat baju yang penuh noda darah. Saat itulah Ji Yong tahu bahwa Hiso keguguran. Di akhir episode, tampak Suster Emma melihat Ji Yong dan Hiso jatuh terlempar dari tangga, dan terbaring berlumur darah di lantai. Lalu terlihat seorang wanita berdiri di atas tangga.